Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauria dengan NIM 2002112900 dari kelas Kewarganegaraan B akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang demokrasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara bahasa dan istilah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos, yang mana demos berarti rakyat atau halayak, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Jadi bisa dimaksudkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk memberikan pendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Selanjutnya, pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut C.F. Strong. Menurutnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua, menurut Harris Soch, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Dan yang ketiga, menurut Aristoteles, menurutnya prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi. Demokrasi dibagi atas 4 periode, yaitu yang pertama demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir ada demokrasi transisi atau reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, parlemen memegang kekuasaan politik yang sangat besar. Yang kedua, demokrasi parlementer menggunakan sistem multipartai. Yang ketiga, kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap berganti. Yang keempat, pemilu pada tahun 1955 terlaksana sangat demokratis. Dan yang terakhir, hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas. Masa peralihan demokrasi parlementer ke masa selanjutnya, yaitu yang pertama, instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai daerah. Yang kedua, pemulihan dilakukan dengan mengakhiri demokrasi parlementer dan menerapkan demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir, dekret Presiden 5 Juli 1959 dan membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, sistem kepartaian pada demokrasi terpimpin melemah karena kekuasaan presiden yang semakin besar. Peran kontrol DPR, gotong royong, melemah pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pemilu tidak lagi terselenggara. Yang keempat, sentralisasi kekuasaan berada di tangan presiden. Dan yang terakhir, pada masa demokrasi terpimpin, kewenangan daerah terbatas. Masa peralihan pada demokrasi terpimpin ditandai dengan yang pertama, kudeta gagal PKI lewat G30S pada 1965. Yang kedua, kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki kemelut ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pada masa demokrasi Pancasila, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan sangat tinggi. Yang kedua, partai politik dibatasi jumlah dan peran politiknya pada masa ini. Yang ketiga, pada masa demokrasi Pancasila, pemilu terselenggara secara teratur setiap 5 tahun sekali. Yang keempat, pada masa ini rekrutmen politik bersifat tertutup. Dan yang terakhir, pada masa demokrasi Pancasila, peran militer sangat kuat dengan konsep dwi fungsi ABRI. Masa peralihan demokrasi Pancasila ke masa selanjutnya ditandai dengan yang pertama, di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga BBM dan kebutuhan pokok melambung tinggi. Yang kedua, demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto. Yang ketiga, pemerintahan mandek akibat sebagian besar menteri mengundurkan diri. Dan yang terakhir, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pada masa ini sistem pemerintahan bersifat presidensial. Yang kedua, parlemen terdiri dari banyak partai atau biasa disebut dengan multipartai. Yang ketiga, pada masa ini sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah. Yang keempat, pada masa ini lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD. Yang kelima, pada masa ini desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Yang keenam, pada masa ini kebebasan pers lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, pada masa demokrasi reformasi ini telah dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk demokrasi. Pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Ini terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini maksudnya demokrasi di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini maksudnya demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ada demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Ini ada 4 macam jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksud dari sistem referendum yaitu memungkinkan rakyat untuk dapat menyalurkan kehendaknya secara langsung dalam memilih perwakilan. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Maksudnya demokrasi perwakilan juga bisa dilakukan dengan sistem parlementer. Bentuk-bentuk demokrasi perwakilan dapat ditemukan di beberapa negara yang menganut sistem parlementer tersebut. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Badan eksekutif yang memiliki peran penting tidak harus berada di kedudukan yang sama dengan badan legislatif. Sistem demokrasi terpisah membuat kedua badan pemerintah tersebut bisa bekerja tidak harus secara langsung. Dan yang terakhir, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Maksudnya, sistem ini adalah gabungan dari demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Terakhir, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Terdapat 3 macam jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal. Maksudnya, demokrasi yang mengedepankan ideologi atas kebebasan individu setiap warga negaranya. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat dapat dikatakan sebagai demokrasi yang lebih mengedepankan kepentingan negara dibandingkan individu. Tidak boleh mengedepankan kepentingan individu yang dapat menghambat kedaulatan negara. Terakhir yaitu demokrasi Pancasila. Maksud dari demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.